Halo rekan-rekan semuanya, kita kembali lagi kita berjumpa dalam pembahasan modul Basic Knowledge Produk-produk Home Appliances Haveli. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema atau satu topik, satu bab dalam brosur Home Appliances Haveli, yaitu Cooling Appliances atau peralatan-peralatan pendingin. Peralatan pendingin sendiri secara definisi sangat luas, tapi pada kesempatan ini kita hanya batasi untuk pendingin yang ada dalam rumah tangga, khususnya lagi untuk pendingin-pendingin yang makanan dan minuman ya, bukan pendingin ruangan seperti AC, air cooler dan sebagainya. Jadi kita fokus untuk pendingin yang memang saat ini Avele juga sudah punya produknya seperti kulkas, wine cooler, dan beverage cooler. Jadi tidak membahas selain itu. Kita batasi pembahasan di seputar produk tersebut. Kita langsung ke pengertian dari cooling appliances sendiri. Jadi peranti pendingin atau peralatan pendingin berfungsi merupakan peralatan yang fungsi utamanya adalah untuk menjaga makanan maupun minuman tetap dingin dan awet selama proses penyimpanan. Yang pasti makanan tersebut atau minuman tersebut akan dipakai bukan saat ini ya, masih nanti. Masih beberapa waktu kemudian agar tetap awet dan tetap terjaga kualitasnya. Nah, jadi ada berbagai macam jenis mesin pendingin yang ada di rumah tangga, yang dipasang di rumah tangga. Nah, yang pertama adalah kulkas atau refrigerator. Mungkin ini semua yang mungkin paling umum ya, paling umum dan hampir semua rumah tangga memilikinya. Yang kedua ada wine cooler. Ini khusus memang orang-orang tertentu yang suka wine atau minuman anggur. Jadi ini khusus sekali. Di Indonesia sendiri pasarnya tidak besar. Karena memang juga mayoritas kita adalah muslim yang tidak meminum wine atau anggur. Kemudian ada nama beverage cooler. Beverage cooler itu fungsinya untuk lebih menyimpan makanan kaleng. Tapi secara struktur dan secara prinsip kerja juga hampir sama dengan wine cooler. Hanya beda di temperatur settingannya dan juga raknya. Kalau wine cooler itu biasa raknya itu berupa kayu ya. Sedangkan untuk beverage cooler itu berupa rak kawat. Karena kalau wine cooler pakai rak kawat, takutnya botolnya akan mudah pecah karena bergesekan dengan kawat yang terbuat dari baja pasti. Selanjutnya ada namanya cigar humidor. Ini juga secara prinsip kerja dan secara struktur hampir sama dengan wine cooler maupun beverage cooler, tapi fungsinya adalah untuk menyimpan cerutu atau rokok ya. Rokok khusus yang besar-besar. Saat ini juga raknya juga terbuat dari kayu dan kedepannya juga Havela akan mempunyai produk tersebut. Kemudian juga minibar. Nah, minibar sendiri dia lebih dikhususkan untuk dalam kamar ya. Untuk menyimpan sesuatu makanan ataupun makanan ringan ya atau minuman yang dalam ruangan yang kecil biasanya untuk kamar atau untuk keperluan pribadi. Maka disebut mini ya karena memang untuk keperluannya terbatas untuk keperluan pribadi. Kemudian ada satu lagi mungkin yang sering dipakai juga di rumah tangga yaitu freezer, baik ada yang bentuknya peti atau chest freezer seperti ini, ada juga yang upright ya, yang berdiri. Ini khusus biasanya untuk menyimpan makanan beku, mungkin bagi yang penjual makanan beku ini sangat diperlukan dan juga sangat berguna. Atau juga untuk membuat es. Tapi fungsi utamanya sebenarnya menyimpan makanan beku, bukan untuk membuat es. Ya, demikian ada beberapa kulkas atau beberapa mesin pendingin yang ada dalam yang rumah tangga, yang biasa dipakai di rumah tangga, bukan untuk komersial. Kita ke khusus untuk ke bahasa refrigerator atau kulkas. Nah, kulkas sendiri merupakan mesin pendingin yang paling umum dan hampir semua rumah tangga pasti memilikinya. Jadi kulkas ini beragam sekali jenisnya, mulai dari paling besar dan sampai yang paling kecil ya, yang satu pintu. Jadi ciri khas kulkas salah satunya adalah dia pintunya itu dia tidak transparan ya, bukan kaca. Jadi kalau kaca mungkin ada jenis lain seperti showcase cooler ataupun showcase freezer juga ada. Jadi ini salah satu ciri kulkas itu adalah pintunya itu tidak transparan. Itu berbeda dengan tadi ya wine cooler, beverage cooler dan lain-lain. Nah, yang paling umum di Indonesia kulkas itu tipenya adalah top freezer. Jadi kebanyakan kulkas itu tipenya berdasarkan bentuk pintunya atau lokasi posisi pintu dan juga posisi dari ruangnya. Karena kulkas sendiri umumnya punya dua fungsi yaitu pembeku dan pendingin. Nah, kalau ruang membeku atau freezer, nah kalau ruang membekunya ada di atas maka disebut dengan top freezer. Ini model yang paling banyak sekali beredar di Indonesia, paling umum. Jadi ini model
paling laku ya, baik dari ukuran yang kecil di atas sekitar 100 liter sampai yang besar sampai 700 literan. Ini ada tersedia di market. Benar juga tipe bottom freezer. Untuk tipe ini tidak populer di Indonesia. Jadi ini hanya posisinya terbalik. Jadi freezernya atau ruang pembekunya ada di bawah, sedangkan yang di atas adalah ruang pendingin. Ada juga side by side yang saat ini Haveli sendiri sudah punya. Jadi side by side berarti samping ya, saling menyamping. Jadi kalau yang ini posisinya atas bawah, freezer sama fridge-nya atau pembeku sama pendinginnya itu di atas dan bawah. Kalau ini di samping-samping ya, di kiri kanan. Jadi biasanya yang pintu lebih kecil ini adalah pembeku dan yang pintu lebih besar itu adalah pendingin atau refrigeratornya atau fridge-nya. Ada juga yang multi door, itu biasanya pintunya lebih dari 4 ya, 4 atau 4 ke atas disebut multi door. Jadi kalau multi door dia posisinya atas bawah juga, jadi bottom freezer sebenarnya, cuma dia membukanya ke samping. Samping kiri dan samping kanan ada pintu, jadi itu terdiri 4 pintu. Saat ini Joha Village sudah punya satu model untuk multi door. Kemudian ada French door, ini mirip dengan multi door. Biasanya untuk pendinginnya atau fridge-nya itu ada di atas, karena yang bawah adalah freezer atau pembeku. Cuma bedanya kalau yang multi door itu dia dibuka ya, dia berupa pintu, beberapa pintu kayak pintu rumah, pintu jendela begitu. Sedangkan untuk French door itu pintunya atau ruang freezernya itu berupa laci, jadi ditarik keluar, bukan pintu yang di bawah. Itu pintu yang dibuka ke samping. Jadi berupa laci atau drawer. Maka mana juga yang model mungkin satu pintu yang di Indonesia cukup populer juga karena memang ini adalah model entry level dan harganya cukup murah. Yang untuk satu pintu sendiri biasanya freezer hampir semua freezer yang akan ada di atas dan di bawahnya, dan fridge-nya atau ruang pendinginnya ada di bagian bawah. Kita lanjut ke fungsi dari refrigerator. Seperti sudah disebutkan di depan bahwa fungsi utama refrigerator adalah menjaga agar makanan maupun minuman itu awet sampai pada waktunya akan dimakan maupun dimasak. Jadi selain fungsi utama tersebut ada beberapa fungsi lain. Yang pertama adalah ya ini fungsi yang tadi sudah disebutkan, itu menjaga kesegaran bahan makanan. Yang kedua adalah memperlambat proses pembusukan dan mencegah pertumbuhan bakteri pada bahan makanan. Ya, ini yang seperti yang sudah dibahas tadi, intinya agar bahan makanan itu awet. Kemudian juga menjaga nilai nutrisi dalam makanan, karena mencegah pembusukan tadi, bahkan berarti nilai nutrisinya akan terjaga. Dan mungkin di Indonesia cukup populer juga untuk membuat es. Walaupun ini kalau mungkin di beberapa negara lain itu tidak populer fungsi ini, tapi di Indonesia cukup vital fungsi untuk membuat es. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip kerja dari mesin pendingin atau proses pendinginan. Nah, untuk mengetahui bagaimana mesin pendingin bekerja, maka kita harus memahami di prinsip kerjanya seperti dulu. Prinsip kerjanya terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui prinsip kerja tersebut, maka kita harus bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah apa itu panas? Nah, jadi silakan dipikirkan apakah itu panas. Panas adalah suatu bentuk energi. Nah, selanjutnya adalah apa itu dingin? Nah, dingin sendiri adalah kondisi di mana tidak ada atau kekurangan energi panas ya. Jadi harus kurang energi, jadi kekurangan energi panas. Nah, bagaimana caranya adalah bagaimana cara untuk mendinginkan atau cara membuat sesuatu menjadi dingin. Jadi ini percayaan ini berkelanjutan. Jadi bagaimana cara mendinginkan berarti itu adalah prinsip kerja dari mesin pendingin. Nah, dari dua pengertian di atas maka kita bisa disimpulkan ya. Karena panas itu adalah suatu energi dan dingin adalah kondisi tidak ada panas atau tidak ada energi, maka cara mendinginkannya adalah mengambil panas ya atau energi panas dari suatu benda atau suatu zat atau suatu ruangan tertentu. Nah, jadi cara mendinginkan adalah mengambil energi panas. Jadi agak berbeda ya, mesin pendinginnya agak berbeda dengan mesin yang lain, misalnya mesin pemanas misalnya. Kalau kita bicara kompor listrik atau mungkin air fryer, oven misalnya, itu energi listrik dibuka secara langsung menjadi energi panas oleh sesuatu alat yang disebut dengan elemen pemanas. Agak berbeda dengan mesin pendingin. Mesin pendingin itu pengubahan energi itu tidak ada namanya energi dingin. Jadi energi listrik itu diubah untuk
menggerakkan kompresor, jadi diubah menjadi energi gerak yang pada akhirnya akan menggerakkan sistem pendingin yang berfungsi. Tujuan utamanya sistem pendingin adalah mengambil energi panas dari suatu objek yang ada di dalam ruangan tersebut. Misalnya kalau di kulkas berarti objeknya adalah air mungkin yang mau jadikan es, atau juga bahan makanan lain seperti daging, ataupun yang di bagian pendinginnya adalah sayuran, buah, dan lain-lain. Oke, ini adalah contoh atau bagan dari proses pendinginan. Jadi ini adalah komponen utama dari mesin pendingin. Semua mesin pendingin sama, secara umum sama prinsip kerjanya, hanya beda di strukturnya karena disesuaikan dengan proses penggunaannya atau mungkin tujuan pendinginannya. Jadi misalnya untuk kulkas, prinsip kerja kulkas sama AC kurang lebih kan sama. Seperti ini, bahannya kan sama seperti ini. Jadi ada namanya zat yang diputar atau refrigeran, namanya disebut refrigeran. Secara pasaran orang-orang menyebutnya Freon, tapi Freon adalah suatu merek ya atau suatu brand refrigeran zaman dahulu. Jadi sebenarnya nama zatnya adalah refrigeran. Itu banyak jenisnya. Nah, kemudian refrigeran itu seperti darah pada manusia. Jadi dia akan berputar secara siklus, yaitu cycle. Maka disebut refrigeration cycle atau siklus refrigerasi. Nah, kemudian komponen-komponen yang utama adalah kompresor, kondenser, expansion device itu biasa bentuk berupa pipa kapiler maupun katup ekspansi, ada juga evaporator. Evaporator sendiri, jadi untuk pertama evaporator, jadi evaporator itu memang berfungsi untuk mengambil udara dingin atau mengambil energi dari lingkungan atau dari ruangan tertentu. Misalnya kalau di kulkas berarti dari ruangan kulkas, kemudian diambil energinya digunakan untuk menguapkan refrigeran, dan kemudian uap refrigeran itu disalurkan ke kompresor. Dari kompresor uap tersebut ditekan tinggi dan disalurkan ke kondensor. Nah, di kondensor itu kebalikannya. Yang tadinya kalau evaporator mengambil panas atau Q ini ya, QL itu mengambil panas. Kalau kondensor itu membuang panas keluar. Jadi kalau di AC mungkin bisa rekan-rekan lihat semuanya. Kalau di AC yang bagian indoor itu adalah evaporator. Yang bagian indoor AC itu adalah evaporator, dia akan mengambil panas dari ruangan kita ya, entah kamar, ruang tamu dan sebagainya, ruang kelas. Nah, kalau di kulkas juga sama, dia evaporator ada di ruangan di bagian dalam kulkas. Dia akan mengambil panas dari lingkungan sekitarnya yang di situ kalau kita taruh makanan atau minuman, maka panas atau energi panas dari minuman tersebut atau makanan tersebut diambil dan kemudian dibuang ke kondenser yang ada di luar. Ya, ini seperti ini kalau bahannya seperti kulkas. Jadi ada namanya evaporator, dia fungsinya mengambil panas, baik makanan, minuman, semua yang ada dalam ruangan kulkas akan diambil panasnya sehingga menjadi dingin. Semakin banyak yang diambil, maka semakin dingin, semakin membeku. Maka ruangan pembeku itu disetting untuk mengambil panas banyak-banyak di situ sampai temperaturnya itu minus. Nah, kemudian ada juga kompresor, biasa ditaruh di bagian belakang bawah. Nah, dari kompresor itu akan ke kondenser. Nah, itu kondenser itu ada yang ditanam di bodi kulkasnya, maka ada beberapa kulkas. Maka mungkin kalau saat beroperasi di kiri, kanan, dan belakang itu akan terasa panas, dan itu adalah sesuatu yang normal karena memang dia sedang membuang panas. Nah, ada juga katup ekspansi atau expansion device, ini bisa ada yang bentuknya pipa kecil, pipa kapiler, ada juga yang bentuknya memang seperti valve atau seperti katup. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi intinya panas diambil dari dalam, kemudian ditekan di kompresor dan kemudian dibuang di kondenser. Nah, kemudian siklus refrigeran kembali lagi. Nah, fungsinya ini bisa dilihat ya dari bagan juga bahwa setelah dari evaporator itu kondensor itu bentuknya adalah uap, kemudian setelah dari kompresor itu uap panas. Ketika dari kondensor itu sudah berubah menjadi liquid atau cairan. Nah, katup ekspansi berfungsi untuk mendinginkan cairan tersebut sehingga siap kembali ke evaporator dan siklus berulang. Namanya siklus bahwa dia akan berulang seperti itu. Ya, kurang lebih seperti ini adalah prinsip kerja dari mesin pendingin. Apapun itu mesin pendingin kurang lebih akan mempunyai prinsip kerja yang sama. Hanya berbeda di konstruksi dari masing-masing alat karena menyesuaikan dengan struktur ruangan maupun apa barang yang akan didinginkan. Nah, kita ke kulkas.
Nah, di kulkas sendiri pada umumnya sekali lagi ada dua ruangan atau kompartemen. Yang pertama adalah ruang pendingin yang dia berfungsi hanya mendinginkan saja ya, atau refrigerator kalau bahasa Inggrisnya, atau disebut juga dengan fridge. Jadi ini adalah ruang pendingin di mana ruang tersebut disetting temperaturnya itu tidak sampai 0. Dia pasti di atas 0, jadi umumnya antara 2 sampai 8 derajat Celcius. Kemudian yang ada mesin pembeku ya atau freezer, itu sekali lagi itu posisinya bisa ada yang di atas, ada yang di bawah, itu tergantung tadi jenis yang di depan ya, ada top freezer, bottom freezer, set by set, multi door dan lain-lain. Jadi untuk pembeku sendiri memang berfungsi untuk membekukan. Jadi temperaturnya itu disetting jauh di bawah minus 0, di bawah 0 derajat Celcius, jadi harus minus. Untuk membuat es itu idealnya ya, idealnya itu pada kisaran temperatur minus 18. Maka biasanya untuk ruang freezer memang settingan temperaturnya itu adalah minus 14 sampai minus 22. Ya tengah-tengahnya itu adalah minus 18, itu adalah paling ideal. Kalau bisa minus 22 berarti itu super freeze atau memang akan sangat dingin, jauh lebih dingin. Dan beberapa model kulkas termasuk kulkas kita yang multidor gitu dilengkapi dengan namanya convertible zone. Jadi yang di sebelah kanan, yang bawah kanan itu adalah convertible zone di mana ruang ini bisa digunakan sebagai ruang freezer ataupun ruang fridge ya. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau lagi membutuhkan menyimpan buah banyak, nah ini kita tinggal setting aja ke plus derajat suhunya ke plus ya. Kalau lagi butuh bikin es atau menyimpan banyak bahan makanan beku, maka dibuatlah ini freezer, disetting temperaturnya ke minus 20 atau minimal minus 15. Dan juga beberapa part atau bagian yang nampak dari ketika kita buka kulkas seperti ada fridge, ada shelf ya, fridge shelf atau rak. Ini bisa untuk menyimpan bahan makanan ataupun biasanya yang cukup besar. Bisa juga menyimpan puding semacamnya ya, kue-kue bisa ditaruh di rak ini. Kemudian di pintu ada juga namanya door basket, yaitu untuk menyimpan minuman botol bisa disimpan di sini. Atau juga yang lain misalnya susu atau juga minuman kaleng juga bisa di sini. Kemudian di bagian fridge atau bagian refrigerator yang paling bawah biasanya ada namanya vegetable tray, ada juga fruit and vegetable tray. Ya fungsinya untuk menyimpan buah dan sayuran, ada di khusus di tray seperti ini. Ada di bagian paling bawah dari ruangan fridge atau ruang refrigerator. Kemudian di bagian freezer ada juga freezer tray atau nampan atau rak untuk freezer, bisa untuk menyimpan makanan beku ataupun membuat es di situ. Dan juga beberapa tipe atau model dibagi dengan ice maker. Itu berfungsi untuk khusus membuat es batu yang biasanya bentuknya adalah bulat ataupun kotak-kotak kecil untuk minum. Dan beberapa istilah lain mengenai kulkas yang kita belum tampilkan di depan, yaitu seperti mungkin rekan-rekan pernah mendengar namanya frost atau bunga es. Ya, frost itu adalah bunga es yang terbentuk ketika di evaporator. Nah, ini kalau yang sekarang kulkas yang baru, yang bagus, yang dua pintu walaupun kecil itu sudah menggunakan no frost ya, biasanya ditulis no frost technology karena memang dia tidak menghasilkan bunga es. Sebenarnya dia tetap menghasilkan bunga es, tapi bunga esnya sendiri akan otomatis mencair di setiap beberapa waktu. Jadi ada mekanisme otomatis untuk mencairkan bunga esnya. Jadi tidak akan sampai terbentuk bunga es yang tebal. Kalau pengen melihat frost atau bunga es ini, maka kalian bisa lihat di kulkas satu pintu. Di kulkas satu pintu sendiri hampir semua model yang dijual di Indonesia masih manual, jadi tidak ada pendeprosan atau pencairan bunga es secara otomatis. Jadi itu akan kelihatan mungkin setiap beberapa hari sekali, paling nggak seminggu sekali itu harus dicairkan secara manual. Biasanya pencet tombol tertentu yang dia akan itu otomatis kulkasnya akan berhenti beroperasi dan bunga es tadi akan mencair perlahan-lahan. Ya, ini itu cukup manual memang atau semi manual lah. Ya, jadi selain frost berarti ada namanya defrost ya. Tadi sudah saya sebutkan, defrost itulah proses mencairkan bunga es tadi disebut dengan defrosting. Jadi memang untuk kemudian ada namanya auto defrost. Jadi ini yang juga sudah saya sebutkan di kulkas yang dua pintu ke atas, dua pintu yang baik mulai yang kecil maupun yang besar, itu ada namanya fitur auto defrost. Jadi bunga es itu sebenarnya terbentuk karena bukan tidak ada frost, bukan tidak ada bunga es sama sekali, tapi sebenarnya terbentuk. Cuma dia memang secara otomatis ketika setiap beberapa waktu sekali, ada yang mungkin satu hari sekali atau beberapa jam sekali, dia akan menghilangkan bunga-bunga es tadi.
Jadi pengguna tidak perlu lagi untuk membersihkan secara manual. Selain di satu pintu, maka perlu melakukan manual defrost. Jadi perlu memencet ketika kita mau defrost, kita mau menghilangkan bunga es, kita perlu pencet tombol tertentu, tunggu beberapa saat sampai dia bunga esnya mencair semuanya, baru otomatis dia akan nyala lagi. Kemudian di pintu ada namanya gasket, jadi ada karet ya di pintu, di antara pintu dia akan menempel ke kabinet. Jadi itu ada namanya gasket atau door gasket. Dia terbuat dari karet dan di dalamnya ada magnet strip atau magnet panjang. Jadi ketika fungsinya gasket itu adalah untuk mencegah udara dari dalam keluar ataupun sebaliknya. Jadi udara panas yang tidak masuk ke dalam dan udara dingin tidak keluar. Otomatis itu akan meningkatkan juga efisiensi energi, menghemat penggunaan listriknya juga. Kemudian juga ice maker yang mungkin agak banyak dipakai juga di kita. Untuk ice maker adalah aksesoris khusus untuk membuat es yang biasa terdapat di ruang pembeku atau freezer. Ada beberapa juga brand yang menamakan traynya disebut pull out tray. Jadi ini rak teleskopik ya, biar bisa ditarik keluar biar untuk memudahkan penggunaan atau memudahkan saat mengambil dan menyimpan bahan makanan. Baiklah rekan-rekan, kita cukupkan pembahasan untuk kulkas atau refrigerator dan kita akan lanjut membahas mengenai wine cooler ya. Wine cooler atau mungkin di beberapa brand lain menyebutkan sebagai wine chiller atau wine fridge, itu adalah alat untuk menyimpan atau mesin pendingin ya. Intinya alat pendingin untuk menyimpan anggur pada temperatur yang tertentu yang terkontrol agar rasa dan kualitas minuman anggur tersebut tetap terjaga. Jadi mungkin ada juga brand yang menyebutkan wine cellar, tapi wine cellar itu kurang tepat. Karena cellar sendiri artinya adalah gudang bawah tanah yang untuk menyimpan wine juga. Cuma kalau mesin seperti ini, mesin pendingin untuk khusus untuk wine lebih cocok disebutkan sebagai wine cooler atau wine fridge ataupun wine chiller. Baiklah, untuk kapasitas wine cooler sendiri pada umumnya disebutkan dalam satuan jumlah botol yang bisa disimpan. Cuma perlu menjadi catatan bahwa ukuran dan juga tipe botol yang digunakan adalah tipe botol tertentu. Jadi untuk jumlah botol yang disebutkan adalah ukuran standar dan juga tipe botol yang digunakan sebagai acuan adalah tipe Bordeaux ya. Jadi kita lihat nanti jadi di sini ada ukuran botol wine itu ada dari split, half, standar, magnum sampai yang paling besar itu mulai dari 0,167 liter, 0,375, 0,75, 1,5 dan seterusnya. Jadi yang dipakai adalah tipe ukuran standar ya 0,75 liter atau 750 liter. 750 ml. Jadi ini yang dipakai yang menjadikan acuan untuk menghitung kapasitas botol yang tersimpan. Jadi misalnya digunakan untuk menyimpan botol yang 1,5 liter, tentu saja jumlah botolnya yang disimpan akan semakin berkurang. Kalau disimpan untuk menyimpan botol yang lebih kecil ya akan bertambah kapasitasnya, jumlah botolnya. Tapi sekali lagi yang dijadikan acuan adalah tipe standar 750 ml atau 0,75 liter. Kemudian tipe botolnya sendiri ada beberapa juga yang biasa dipakai untuk wine. Nah kita yang sebagai acuan untuk pengukuran kapasitas penyimpanan adalah tipe Bordeaux yang di kotakin merah seperti itu. Ya ada tipe lain seperti tipe champagne segala macam ini tidak kalau dimasukkan juga bisa, cuma nanti untuk jumlah botol maksimal yang bisa disimpan akan berbeda. Kemudian bagaimana cara arrangement atau susunan botolnya nanti masing-masing juga sudah berbeda. Masing-masing tipe wine cooler akan berbeda. Nah seperti ini nih contoh untuk wine cooler Haveli sendiri saat ini sudah punya beberapa panduan. Nah untuk panduan ini atau cara penyusunan botol ini sudah ada juga di website haveli.co.id. Jadi bisa dilihat di masing-masing model. Di situ akan terlihat image-nya. Jadi kalau bagian ada yang bertanya di mana saya bisa melihat bagaimana susunan botolnya sehingga bisa mendapatkan jumlah 45, 21, ada yang 73 atau bagaimana, maka bisa ditunjukkan seperti ini. Bisa dilihat dan di-download di haveli.co.id. Bisa di-search dengan mencari masing-masing artikel number. Jadi seperti ini ya, nanti bisa dilihat. Ada yang dia disusun secara bolak-balik, ada juga yang searah. Itu untuk mendapatkan kapasitas penyimpanan yang maksimal seperti itu. Sekali lagi bahwa jumlah yang kapasitas yang dihitung itu berdasarkan dari botol tipe Bordeaux dengan kapasitas 750 ml.
atau tipe botol standar. Nah, sama seperti kulkas, wine cooler sendiri juga punya beberapa kompartemen atau punya tempat ya, atau ruangan. Pada umumnya wine cooler punya 1 sampai 2 ruangan. Jadi ada zona, bisa disebutnya dengan zone ya, sebagai zona atas atau zona bawah. Jadi kalau kulkas ada fridge sama freezer atau pendingin dan pembungkuk. Kalau wine cooler hanya dia bagi atas zona-zona, jadi zona atas atau zona bawah. Nah, kenapa perlu ada 2 zona? Karena kalau logikanya kalau dengan ukuran kulkas yang sama, ukuran tinggi, lebar, panjang dan yang sama, tapi dijadikan satu ruangan, maka kapasitasnya akan lebih banyak karena tidak ada sekat di tengah ini. Nah, kenapa perlu dibikin 2 zona? Itu adalah ternyata bagi yang mungkin juga saya juga baru tahu bahwa tipe-tipe wine tertentu itu mempunyai suhu penyimpangan atau ruang penyimpanan yang berbeda. Antara misalnya wine merah sama wine putih, maka itu akan berbeda. Jadi red wine sama white wine itu mempunyai suhu penyimpanan yang berbeda. Nanti bisa dicari sendiri untuk suhunya berapa, idealnya berapa. Dan juga mungkin wine-wine tipe lain. Jadi itu makanya perlu 2 zone. Kalau memang kita menggambarkan mungkin bagi yang customer yang dia punya suka baik wine merah maupun wine putih. Cuma bagi yang punya cuma seleranya satu aja, misalnya cuma anggur merah atau wine merah, maka itu tidak perlu mempunyai 2 zone. Nah, pada umumnya itu wine cooler itu kaca, pintunya terbuat dari kaca, jadi berbeda dengan kulkas yang dia tidak transparan atau foam door istilahnya. Kalau wine cooler itu adalah pintunya terbuat dari kaca atau glass door. Kemudian untuk raknya itu terbuat dari kayu. Jadi biasanya paling banyak dipakai namanya kayu beech. Jadi kenapa dia kayu ini dipakai? Karena memang secara estetika dia bagus. Kemudian dia stabil, tidak memuai ya, tidak mudah melengkung atau memuai ketika terjadi perubahan temperatur, suhu. Dan juga dia bisa menyerap getaran sehingga kualitas minuman atau kualitas wine sendiri akan tetap terjaga selama proses penyimpanan. Walaupun ada sedikit atau banyak getaran. Kemudian ada panel kontrol, ini ada yang di posisi macam-macam ya, ada yang di atas, ada di tengah. Cuma biasanya untuk yang dual zone, yang punya 2 zona, itu akan diletakkan di tengah seperti ini. Kemudian di bawah adalah ada plane atau dia dan dilengkapi juga ventilasi. Jadi bisa diperhatikan bahwa tidak semuanya mempunyai ventilasi seperti ini. Nah, yang tipe ada ventilasi di bagian bawah seperti ini, berarti tipe tersebut bisa dipasang secara built-in. Jadi ketika dipasang di sekitar kabinet itu tidak perlu diberi jarak yang cukup besar, cukup 1 sampai 2 cm di kiri kanan dan atas. Tapi di belakang tetap perlu dikasih space sedikit biar lebih aman 10 cm biar sirkulasi udara tetap terjaga. Sedangkan kalau yang tidak terdapat air ventilasi udara seperti ini di bagian bawah, maka itu tidak bisa dipakai, tidak bisa secara built-in, tidak bisa dipasang secara built-in, jadi harus freestanding. Kalaupun mau dimasukkan ke dalam kabinet, maka harus diberi jarak minimal 10 cm di kiri, kanan, atas, dan belakang. Nah, untuk menjaga agar sirkulasi udara tetap terjaga dan juga mencegah hal-hal lain seperti pengambunan dan lain-lain. Kemudian ada namanya thermoelectric cooling. Nah, ini agak berbeda dengan sistem pendinginan yang tadi kita bahas di depan, yaitu menggunakan refrigeran dan kompresor. Thermoelectric cooling ini kita pakai di model minibar. Kenapa? Karena memang dia salah satu kelebihan dari thermoelectric kan tidak ada sesuatu yang berputar. Jadi dia akan jauh lebih senyap atau tidak menimbulkan noise ataupun suara bising. Karena memang untuk minibar sendiri banyak dipakai di kamar, baik kamar hotel maupun kamar pribadi. Jadi ada namanya satu sistem lain yang disebut dengan thermoelectric cooling. Nah, thermoelectric cooling secara ilmiah itu disebut dengan Peltier effect. Jadi itu metode memindahkan panas dengan menggunakan material semikonduktor tertentu yang berbeda antara di kutub P ya, di kutub P sama kutub N, kutub positif sama kutub negatif. Jadi seperti ini ada satu material tertentu yang mempunyai efek Peltier. Jadi ketika material tersebut dialiri listrik, dia akan mengambil panas dari sisi lain, jadi heat absorb. Jadi di bagian dingin, kemudian akan membuang panas di sisi lain. Jadi panas itu akan diambil dan dibuang. Ini sebenarnya prinsipnya sama, cami ini tidak menggunakan kompresor, tidak menggunakan refrigeran. Jadi alatnya sangat simpel, sangat sederhana. Jadi hanya
lempengan yang dialiri arus listrik, maka dia akan membuang atau mengambil dan membuang panas. Jadi mengambil panas di sisi lain dan membuang di sisi lain. Di sisi satunya lagi. Itu sama persis juga seperti kerjanya dengan siklus refrigerasi yang kita bahas di depan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada tipe P, ada semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N, yaitu positif dan negatif. Ketika dialiri arus, maka di satu sisi dia akan mengambil panas dan di sisi lain akan membuang panas. Nah, ini memang untuk bahannya sendiri masih cukup rahasia, tapi memang ada beberapa material khusus yang dipakai. Nah, ini seperti ini bentuk aslinya, kurang lebih yang kanan bawah ya. Jadi bentuk skematisnya yang pertama tadi bentuk skematisnya, yang paling kanan pojok kanan bawah itu adalah bentuk aslinya, barangnya seperti itu. Jadi untuk membantu penyerapan energi panasnya itu hampir sama juga seperti di tipe kulkas tipe kompresor, dia dibantu dengan kipas atau fan. Nah, apa keuntungan dari thermoelectric cooling tadi dibandingkan dengan sistem refrigerasi biasa yang menggunakan kompresor? Jadi yang pertama adalah dia secara pengaturan temperatur akan sangat mudah, dia lebih presisi, tinggal diatur ubah atau diubah dengan arusnya, arus inputnya, maka dia akan mengubah juga settingan temperaturnya. Jadi lebih presisi dan jauh lebih mudah. Yang kedua karena simpel sekali, jadi tidak banyak alat. Jadi kalau di sistem pendingin tadi, di sistem refrigerasi yang pertama kita bahas itu ada banyak alat, minimal ada 4 tadi komponen, ada kompresor, kondensor, evaporator, expansion valve. Nah, sekarang di thermoelectric itu hanya ada satu seperti tadi, jadi hanya ada satu alat yang memang berfungsi untuk menghantarkan panas. Jadi memang dia akan bentuknya ringkas, tidak banyak komponen, yang pasti jadi akan perawatan akan jauh lebih mudah. Dan yang satu lagi karena tidak ada kompresor, di kompresor ada sesuatu yang berputar. Jadi untuk sistem termoelektrik ini secara noise atau kebisingannya akan jauh lebih rendah. Hanya akan terdengar suara kipas yang memang dia membantu untuk sirkulasi udara dan juga untuk mengefektifkan proses pendinginan. Dan sekali lagi karena tidak banyak komponen yang bergerak, maka tingkat kehandalannya atau tingkat keawetannya akan lebih bagus. Dan juga ramah lingkungan karena memang tidak menggunakan refrigeran. Di refrigeran sendiri sebenarnya tuh yang saat ini beredar, saat ini wajib menggunakan refrigeran yang memang ramah lingkungan seperti R600 atau R134. Tidak boleh menggunakan refrigeran yang merusak seperti R12. Tapi sekali lagi, walau seaman-amannya refrigeran, dia tetap punya dampak ke lingkungan. Sedangkan untuk sistem termoelektrik ini akan sangat ramah lingkungan karena memang tidak ada refrigeran sama sekali. Hanya mengandalkan listrik. Ya, cuma memang ada beberapa kelemahan yang dimiliki juga oleh sistem termoelektrik ini dibandingkan dengan sistem refrigerasi kompresor. Yang pertama adalah efisiensinya rendah dan pendinginannya lama, serta jangkauan temperaturnya terbatas. Jadi ketiga masalah ini yang menyebabkan proses adaptasi atau penerapan dari sistem termoelektrik ini masih cukup sedikit ya, masih jarang dibandingkan dengan sistem refrigerasi. Ya, karena memang jangkauannya temperatur terbatas, maka tidak bisa digunakan untuk membuat es, masih sangat susah. Yang kedua adalah secara ukuran tidak bisa digunakan untuk kulkas ataupun mesin-mesin pendingin yang ukuran cukup besar. Saat ini untuk thermoelectric cooling biasanya maksimal untuk kapasitas ruangan ataupun ukuran dari mesin pendinginnya adalah sekitar maksimal 50 liter. Di atas itu masih susah untuk dicapai dengan thermoelectric cooling. Oleh karena itu, sekali lagi memang penggunaan thermoelectric cooling ini terbatas karena ada beberapa masalah di jangkauan temperatur tadi dan juga lama, untuk pendinginannya cukup lama. Tapi memang untuk barang-barang kecil seperti minibar yang dia ukurannya kecil di bawah 50 liter itu cocok digunakan, apalagi minibar sendiri dipakai di ruangan. Di ruangan kecil, misalnya kamar, baik kamar hotel maupun kamar pribadi, yang di situ cukup mengganggu jika terjadi ada bunyi-bunyi atau noise dari kompresor. Kita akan tutup pembahasan mengenai mesin pendingin atau cooling appliances ini dengan satu studi kasus atau masalah yang terjadi pada mesin-mesin pendingin, terutama pada wine cooler kita. Jadi memang beberapa kali ada masalah atau komplain dari customer mengenai kondensasi atau pengembunan yang terjadi utamanya di pintu dari kulkas atau kulkas wine ya, pada pintu wine cooler seperti ini. Jadi embun ini terjadi karena
Salah satu sebabnya adalah kita adalah negara tropis, negara kepulauan yang dimana kelembapan relatif kelembapan relatif udara di lingkungan kita itu cukup tinggi, di atas 50%, dan juga temperatur juga agak tinggi, yaitu di atas 30 derajat biasanya. Nah, kedua faktor ini cukup berkontribusi besar terhadap proses terjadinya embun. Embun sendiri ini, embun pada kulkas ya, pada pintu wine cooler sebenarnya tidak mempengaruhi apapun, secara fungsi tidak pengaruhi. Cuma secara appearance memang kurang bagus, maka memang untuk ini kita antisipasi. Jadi untuk wine cooler yang tipe-tipe lama yang produksi sebelum tahun 2024, memang kacanya adalah menggunakan kaca temper biasa. Sedangkan untuk kaca yang wine cooler yang produksi setelah tahun 2004, jadi tahun 2004 berikut dan setelahnya itu sudah kita aplikasikan namanya low E glass atau low emissivity glass yang akan mengimprove atau meningkatkan kemampuan dari kacanya sendiri untuk menghalau panas sehingga nanti pada embun itu tidak akan terbentuk lagi. Jadi sekali lagi memang untuk wine cooler yang produksi sebelum tahun 2024 jadi 2023 dan sebelumnya itu masih menggunakan temper glass biasa yang memang kurang bagus dalam menghalau panas sehingga banyak terjadi masalah seperti ini. Nah, sebenarnya apa sih saudara embun itu? Jadi embun adalah terjadi jika udara hangat yang dia lembab, yang pasti udara hangat dan lembab, dia menyentuh suatu permukaan yang dingin. Nah, dalam hal ini adalah permukaan pintu wine cooler itu yang paling dingin di sini. Ketika terjadi udara hangat dan lembab itu menyentuh permukaan yang lebih dingin, yang di bawah titik embunnya, maka dia akan terjadi embun. Nah, apa titik embun nanti kita bahas di slide berikutnya. Dan ini ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengembunan di pintu ini. Yang pertama adalah terlalu sering buka tutup pintu. Jadi kalau memang ini terjadi baik di kulkas maupun di barang lain, wine cooler, ini kurangi frekuensi buka tutup pintu seminimal mungkin. Yang kedua, periksa semua gasket ya. Tadi kita bahas ada gasket, tadi di pintu ada antara pintu sama kabinet itu ada namanya gasket. Ya, itu kalau sampai ada yang melintir atau terlipat sehingga ada celah antara pintu dengan kabinet, maka itu bisa juga menyebabkan kebocoran udara dingin dan akan menyebabkan embun juga. Yang kedua, yang selanjutnya adalah kelembapan lingkungan pemasangan yang tinggi. Ya, ini memang agak susah diantisipasi, jadi di beberapa lokasi itu terutama biasanya dekat pantai, itu kelembabannya sangat tinggi, bisa di atas 70%, ya, bisa dari 70, 80, bahkan mungkin sampai 90%. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya embun juga. Ini salah satu faktor yang paling utama menyebabkan terjadinya embun adalah itu kelembapan lingkungannya sangat tinggi. Lingkungan tempat pemasangan pastinya. Nah, jadi memang untuk mencegah atau menanggulangi tadi, satu itu kurangi frekuensi buka tutup pintu. Karena kalau memang sering terjadi buka tutup pintu, selanjutnya adalah periksa semua seal atau gasket yang ada di pintu barang tersebut. Pastikan itu rapat, tidak ada yang terlipat dan juga tidak ada yang sobek. Kemudian jika terjadi memang kelembaban lingkungannya tinggi, kelembaban lokasi pemasangan sangat tinggi, yang itu pertama adalah ventilasi udara harus bagus. Yang kedua adalah jadi pastikan bahwa semua jarak dari ke kabinet atau dinding terdekat di sisi kiri, kanan, dan juga di atas dan belakang dari wine cooler itu harus minimal sekali diberi jarak 10 cm. Itu untuk menjamin sirkulasi udara berlangsung dengan bagus sehingga tidak terjadi pengembunan. Kalau memang masih terjadi, maka cara lain adalah naikkan juga setelan temperatur wine cooler. Cuma ini tidak bisa serta-merta karena memang setiap jenis wine mempunyai temperatur penyimpanan ideal yang berbeda. Jadi ini tidak selalu bisa dilakukan untuk menaikkan setelan temperatur. Tapi yang selanjutnya adalah menurunkan temperatur ruangan. Nah, kalau di Indonesia untuk menurunkan temperatur ruangan agak susah. Mau tak mau wine coolernya dipindahkan ke ruangan yang ber-AC. Jadi memang salah satu cara paling mudah adalah pindahkan ke tempat atau ruangan yang ber-AC. Ketika ditaruh di dapur, di mana kelembapan itu sangat tinggi biasanya, kalau dekat dengan sumber air, dengan kamar mandi, dengan bak cuci piring, maka itu faktor penyebab dari pengembunan itu sangat tinggi.
Jadi solusinya adalah dipindahkan ke ruangan lain yang memang dia tidak dan yang dia cukup terjaga ventilasinya dan temperaturnya lebih rendah. Ya utamanya yang ruangan ber-AC. Kita akan mulai cari sedikit mengenai titik embun atau titik di mana titik itu dimaksud adalah temperatur ya. Temperatur di mana embun itu akan mulai terbentuk. Jadi seperti itu sudah saya sampaikan di depan bahwa embun terbentuk dari dua faktor. Yang pertama adalah temperatur ruangan, yang kedua adalah kelembaban, kelembaban ruangan atau relative humidity. Nah, dikombinasikan nanti dengan temperatur dari substrate atau tempat terjadinya embun itu sendiri. Jadi, misalnya di Indonesia kita suatu wine cooler dipasang di dapur dengan temperatur ruangan sekitar 30 derajat Celcius dan kelembaban relatif ruangan tersebut adalah 50%, maka bisa ditarik garis dari kiri ya ke 30 derajat yang hijau sampai ke 50%, maka di situ ketemu 80, maka di situ ketemu bahwa temperatur embunnya atau terjadinya embun adalah pada 18 derajat Celcius. Jadi ketika temperatur pada misalnya adalah dalam hal ini adalah kaca wine cooler itu di atas 18, maka tidak akan terjadi embun. Tapi ketika temperatur wine cooler permukaan kaca wine cooler itu 18,5 atau kurang, maka dia di situ akan terjadi embun. Ya, jadi yang pertama, jadi dari sini bisa dipelajari bahwa semakin tinggi kelembaban, maka dia akan semakin mudah terbentuk. Jadi misalnya kelembabannya sekarang temperatur ruangannya adalah 30 derajat, terus kelembabannya naik menjadi 80, maka pada suhu 26 derajat Celcius itu pun sudah akan terjadi embun 26,2. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang kedua adalah kalau semakin tinggi temperatur ruangan, maka juga akan semakin mudah terjadi embun. Misalnya kelembaban relatif tetap 50 derajat, tapi suhu ruangannya atau temperatur ruangannya naik menjadi 36. Maka pada suhu 24 derajat Celcius, temperatur pada misalnya kaca wine cooler pada 24 derajat Celcius sudah terjadi embun. Berbeda kalau kita misalnya tadinya di ruangan dapur dengan suhu 20 derajat 30 derajat Celcius, kemudian dipindahkan ke ruang ber-AC yang suhunya 20 misalnya. Maka dipindahkan ke ruang AC suhu 20, maka di sini temperatur ruangannya temperatur titik embunnya adalah 9,2. Jadi temperatur titik embunnya akan turun sehingga di situ tidak akan terjadi pengembunan. Karena belum mencapai ya. Karena belum mencapai titik embun. Jadi lebih lama untuk terjadi pengembunan. Jadi memang ini agak susah dipahami, tapi silakan pelan-pelan nanti untuk dipahami. Ini hanya sebagai pengetahuan saja. Ini cukup teknis. Tapi saya sudah tuliskan untuk beberapa poin yang perlu dipahami. Ada satu, bahwa titik embun adalah temperatur di mana embun itu mulai terbentuk. Jadi ketika mencapai temperatur tersebut dengan kondisi ruangan baik temperatur maupun kelembaban relatif tertentu, maka embun akan mulai terjadi. Selagi ini yang penting, semakin tinggi temperatur ruangan maka semakin mudah terjadi kondensasi. Nah, yang kedua, semakin tinggi kelembaban relatif ruangan maka juga akan semakin mudah terjadi kondensasi. Nah, jadi intinya untuk menghilangkan atau mengurangi efek embun tadi, untuk mengurangi dampak embun tadi, ada dua cara. Yang pertama menurunkan suhu ruangan, yang kedua menurunkan kelembaban. Nah, karena menurunkan kelembaban itu tidak mudah ya, sangat susah menurunkan kelembaban ruangan, karena berarti harus ya bisa menggunakan dehumidifier misalnya. Tapi memang di Indonesia sendiri alat itu tidak cukup banyak, tidak cukup tersedia dan tidak populer. Maka yang paling mudah adalah menurunkan temperatur. Nah, salah satu cara untuk menurunkan temperatur ruangan adalah dengan memasang alat pendingin ruangan. Dalam ini adalah AC. Jadi kalau memang terjadi misalnya tadinya dipasang di dapur yang tidak ada AC-nya, bisa dipindahkan ke ruang lain, misalnya ruang makan atau ruang keluarga yang ber-AC. Ini salah satunya. Nah, kemudian kondisi ideal untuk pemasangan wine cooler, terutama wine cooler Avele, itu adalah temperatur ruangannya itu antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Jadi maksimal ruangan untuk memasang wine cooler itu adalah 25 derajat Celcius untuk kondisi di Indonesia ya. Dan kelembaban relatifnya adalah 30 sampai 50
derajat 30 sampai 50%. Nah, ini mungkin kalau nanti ada masalah, ada customer yang komplain mengenai ini, mungkin bisa disampaikan. Jadi paling mudah adalah memindahkan ke ruangan lain yang memang dia ber-AC. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan mesin pendingin pada kesempatan ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari di modul ini bisa membantu dan menambah pengetahuan rekan-rekan semuanya. Baik pengetahuan untuk pribadi maupun juga membantu rekan-rekan semuanya dalam menjual produk-produk AVL, khususnya mesin-mesin pendingin yang meliputi kita punya kulkas, wine cooler, beverage cooler, dan juga minibar. Insya Allah nanti kita akan tambah lagi seperti cigar humidor atau pendingin cerutu. Baik, sampai jumpa di modul berikutnya. Salam.